Selamat datang di Sanggahan. Di Indonesia kita semua sepertinya tumbuh dengan satu cerita yang sama ya, bahwa pendidikan itu adalah tiket emas, kunci untuk keluar dari kemiskinan, jalan untuk memperbaiki nasib dan ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu narasi yang sangat indah yang kita semua ingin percayai. Betul. Tapi kan ketika kita melihat ke lapangan, narasi indah itu seringkali berbenturan dengan kenyataan yang pahit. Kita lihat sekolah mega di pusat kota, tapi di sisi lain ada sekolah yang hampir rubuh di pinggiran. Ada anak-anak dengan akses les privat yang tak terbatas, dan ada anak-anak yang harus bekerja sepulang sekolah. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar yang akan kita bedah hari ini. Pertanyaan itu adalah, apakah sistem pendidikan kita ini benar-benar berfungsi sebagai tangga mobilitas sosial seperti yang dijanjikan, ataukah tanpa kita sadari ia justru menjadi sebuah mesin yang canggih untuk menjaga agar yang kaya tetap di atas dan yang miskin tetap di bawah, melestarikan jurang sosial dari generasi ke generasi. Dan dalam diskusi ini, posisi kita akan berbeda. Saya akan berpendapat bahwa masalah utamanya itu bukan pada desain atau cetak biru sistemnya, melainkan pada kegagalan yang parah dalam implementasi, pada budaya kerja yang mediocre, dan tata kelola yang terus terang amburadul. Kerangkanya sebetulnya bisa diperbaiki, tapi praktiknya di lapangan yang jadi biang keroknya. Sementara saya akan mengambil posisi yang lebih fundamental. Saya berargumen bahwa masalah ketidakadilan ini sifatnya struktural. Sistem ini, dengan atau tanpa niat jahat ya, memang dirancang untuk mempertahankan hierarki sosial yang sudah ada. Jadi masalahnya itu ada di dalam fondasinya. Oke, untuk memahami argumen saya, mari kita bayangkan dua anak. Sebut saja Adi dan Budi. Adi ini lahir dari keluarga dokter di kawasan Elit Jakarta. Sementara Budi adalah anak buruh pabrik di pinggiran Bekasi. Keduanya pinter, semangatnya sama, dan mereka masuk kelas 1 SD di hari yang sama. Pertanyaannya, apakah garis finish mereka sebetulnya sudah ditentukan sejak hari pertama itu? Saya berpendapat, ya, sistem kita yang menentukannya. Pemikir Prancis, Pierre Bourdieu, menyebut ini sebagai persoalan modal. Dan ini bukan cuma modal uang loh, tapi juga modal budaya. Adi datang ke sekolah dengan kosakata yang kaya karena ya di rumahnya penuh buku, ada diskusi saat makan malam. Dia percaya diri, cara bicaranya mirip dengan guru. Sekolah tuh terasa seperti ya rumah kedua. Rencana akhir pekan ini sepertinya akan sedikit berubah karena ada acara mendadak dari kantor. Jadi mungkin kita perlu mengatur ulang jadwal jalan-jalan kita nanti. Nah, Budi di sisi lain datang dengan bahasa pergaulan lingkungannya, yang oleh sekolah mungkin dianggap kurang sopan atau kasar. Dia mungkin tidak pernah diajak ke museum. Sekolah jadi terasa asing, menuntut dia beradaptasi dengan dunia yang bukan miliknya. Memang tidak ada guru yang menghina Budi secara langsung, tapi sistem itu sendiri, lewat kurikulum dan ekspektasi tersembunyinya, terus-menerus mengirimkan sinyal, kamu salah tempat. Inilah yang disebut kekerasan simbolik. Sebuah dominasi yang halus, yang membuat korbannya merasa dirinya lah yang kurang, bukan sistemnya yang tidak adil. Label seperti sekolah unggulan dan sekolah pinggiran lalu melembagakan pemisahan ini. Ini bukan lagi sekedar perbedaan kualitas, ini penciptaan kasta sosial modern. Ditambah lagi, seperti kata Paulo Freire, proses belajar kita seringkali seperti pendidikan gaya bank. Guru menabungkan informasi ke kepala siswa dan siswa harus menghafal untuk ditarik saat ujian. Ini membunuh nalar kritis. Jadi dari modal budaya sampai cara belajar, desainnya memang bermasalah. Saya mengerti sekali logikanya, dan itu argumen yang kuat, tapi ada sisi lain yang perlu kita lihat. Menggambarkan sistem ini sebagai sebuah desain yang dari awal sudah cacat, menurut saya itu terlalu menyederhanakan masalah dan, terus terang, agak terlalu pesimistis. Saya melihat kisah Adi dan Budi dari sudut pandang yang berbeda. Masalahnya bukan pada cetak biru sistem yang jahat, tapi pada kegagalan eksekusi dan manajemen di setiap tingkatan. Kita ambil contoh kepemimpinan sekolah. Di banyak sekolah, kepala sekolah itu lebih sibuk dengan urusan administrasi, laporan bos, daripada membangun visi akademik. Mereka itu manajer, bukan pemimpin instruksional. Oke. Lalu lihat rekrutmen guru. Apa sudah transparan dan berbasis kompetensi? Seringkali tidak kan? Budaya senioritas masih mengalahkan meritokrasi.
Ini murni masalah manajemen sumber daya manusia. Bahkan kebijakan yang niatnya baik, seperti sistem zonasi, itu hancur lebur diimplementasi. Tujuannya kan mulia, untuk menghapus kasta sekolah. Tapi apa yang terjadi? Kebijakan itu dijalankan tanpa didahului langkah paling krusial, meratakan kualitas guru dan fasilitas. Akibatnya ya bisa ditebak, orang tua kaya mencari cara mengakali aturan. Jadi, yang gagal itu bukan konsep pemerataannya, tapi implementasinya yang setengah hati. Budaya gaya bank yang Anda sebut itu pun, bagi saya, itu bukan perintah kurikulum. Itu lebih cerminan dari budaya mediokritas, jalan pintas yang diambil guru dan pemimpin yang kurang kapasitas. Lebih mudah menuntut hafalan daripada mengelola kelas yang penuh perdebatan. Ini masalah kualitas SDM, bukan sebuah konspirasi desain sistem. Anda menyebut stratifikasi sekolah sebagai konsekuensi, tapi saya justru melihatnya sebagai hasil dari sebuah kebijakan yang disadari, yang terus direproduksi. Coba kita lihat alokasi sumber daya. Apakah negara memberikan anggaran dan guru terbaik secara acak atau kepada mereka yang sudah tertinggal? Kan tidak. Justru sumber daya terbaik, anggaran lebih besar, guru-guru PNS pilihan, program khusus, itu cenderung mengalir ke sekolah-sekolah yang sudah punya label unggulan. Ini seperti tukang kebun yang punya dua tanaman. Satu diberi pupuk terbaik, air cukup, sinar matahari penuh. Satunya lagi hanya disiram seadanya. Tentu saja yang satu akan tumbuh subur dan yang lain kerdil. Apa kita akan bilang ini konsekuensi alami? Tentu tidak. Ini adalah hasil dari pilihan sadar si tukang kebun. Nah, negara dalam hal ini bertindak seperti tukang kebun itu. Saat akses ke sekolah berkualitas ditentukan oleh alamat rumah, kita sedang melembagakan determinisme sosial. Nasib pendidikan anak sudah ditentukan oleh kode posnya. Ini kan bentuk feodalisme modern yang dilegalkan. Nah, disitulah sudut pandang kita berbeda. Saya tidak melihatnya sebagai sebuah desain feodal yang disengaja, melainkan sebagai kegagalan politik anggaran dan ya inersia birokrasi yang sudah akut. Label unggulan itu awalnya muncul bukan karena negara menunjuknya, tapi karena persepsi publik yang terbentuk puluhan tahun. Mungkin karena diisi guru yang lebih baik, atau lokasinya di area sosial ekonomi yang lebih tinggi. Masalahnya bukan karena ada sekolah yang bagus, itu wajar. Masalahnya adalah mengapa pemerintah membiarkan ribuan sekolah lain tertinggal begitu jauh selama ini? Ini bukan soal desain untuk menciptakan kasta, tapi soal kelalaian massal dalam menjalankan amanat konstitusi. Tapi kelalaian yang sistematis itu kan pada akhirnya menjadi sebuah desain juga. Bisa dibilang begitu, tapi akarnya berbeda. Akarnya bukan niat jahat, tapi ketidakmampuan politik dan manajerial untuk menciptakan kesetaraan. Sistem zonasi itu, sekali lagi, adalah upaya canggung untuk memperbaiki kelalaian historis ini. Itu semacam pengakuan bahwa sistem yang lama salah. Jadi fokus kita seharusnya menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan distribusi keadilan itu, bukan menuduh adanya sebuah cetak biru penindasan. Oke, Anda berbicara tentang ketidakmampuan dan kelalaian. Ini menarik. Karena menurut saya, apa yang Anda sebut sebagai budaya mediokritas yang menuntut kepatuhan itu bukan sekedar kegagalan, justru itu adalah sebuah keberhasilan dari tujuan sistem yang tersembunyi, yaitu membungkam nalar kritis. Ini membawa kita ke poin kedua. Mari kita lihat keseharian di sekolah. Bel berbunyi tepat waktu, siswa berbaris rapi, seragam identik, duduk di kursi yang diatur lurus. Semua ini adalah alat untuk membentuk tubuh yang disiplin dan pikiran yang patuh. Sistem ini tidak dirancang untuk menghasilkan pemberontak atau pemikir independen. Siswa yang banyak bertanya, yang mendebat guru seringkali dicap nakal atau sulit diatur. Padahal itulah esensi dari berpikir kritis. Tujuannya secara tidak tertulis adalah menciptakan warga negara yang patuh, pekerja yang taat, demi menjaga stabilitas. Bukan warga negara yang sadar cara politik. Ini bentuk hegemoni, konsep dari Gramsci. Sebuah kondisi di mana sistem yang tidak adil diterima sebagai sesuatu yang normal oleh semua orang, termasuk korbannya. Jadi pembungkuman nalar kritis ini bukan bug, ini adalah fitur utama dari sistem. Saya paham argumennya, tapi itu terdengar terlalu konspiratif bagi saya. Saya lebih melihatnya sebagai produk dari kondisi yang jauh lebih pragmatis dan, sayangnya, lebih menyedihkan, yaitu kapasitas sumber daya manusia kita yang tidak memadai. Bayangkan seorang guru yang harus mengajar, katakanlah 40 siswa di kelas yang panas, dengan gaji pas-pasan, dan dibebani administrasi yang menumpuk. Apakah guru ini punya energi, waktu, dan kapasitas pedagogis untuk mengelola kelas yang dinamis dan penuh perdebatan? Mungkin tidak.
Mudah dan teraman adalah menuntut siswa untuk diam, catat, dan hafal. Ini bukan karena ada agenda tersembunyi dari atas untuk membungkam nalar kritis. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang profesional yang kelelahan dan kurang didukung. Ini adalah jalan pintas dari kepemimpinan sekolah yang lemah yang gagal memberikan pelatihan dan visi kepada gurunya. Jika kita bisa mereformasi sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menempatkan individu yang paling cerdas dan visioner di ruang kelas, budaya ini bisa diubah dari dalam. Sebuah sekolah yang dipimpin kepala sekolah yang hebat bisa menjadi oase pemikiran kritis di tengah gurun kepatuhan. Jadi, ini bukan soal desain besar yang menindas, tapi kumpulan dari ribuan kegagalan kecil di level mikro. Tapi konsekuensi dari ribuan kegagalan kecil itu tetap sama. Dan dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang paling rentan, siswa miskin. Ini membawa kita pada poin terakhir. Apa yang dialami siswa miskin di sekolah bukanlah sekedar kurangnya dukungan, melainkan bentuk dari apa yang disebut Johan Galtung sebagai kekerasan struktural. Ini kekerasan yang tidak dilakukan oleh satu orang jahat, tapi oleh sistem itu sendiri. Sistem kita, secara default, dirancang untuk kelas menengah. Asumsinya, semua siswa punya ponsel pintar. Asumsinya, semua orang tua mampu membeli LKS atau membayar iuran sukarela. Bayangkan perasaan seorang anak yang harus menahan malu karena tidak mampu membeli seragam batik. Atau perasaan terasing saat teman-temannya membicarakan liburan mereka. Penderitaan ini nyata dan diciptakan langsung oleh struktur sekolah yang buta kelas. Saat paradigma neoliberal masuk dan pendidikan menjadi komoditas, siswa miskin secara sistematis tersingkir. Ini bukan kegagalan sistem pendukung, ini adalah kekerasan yang tertanam dalam cara sistem kita beroperasi. Mungkin saya bisa tawarkan perspektif yang sedikit berbeda di sini. Menggambarkannya sebagai kekerasan struktural, seolah-olah sistem ini punya niat aktif untuk menyakiti. Saya melihatnya sebagai kegagalan total dari jaring pengamanan sosial di dalam sekolah, yang seharusnya berfungsi tapi tidak. Pemerintah kan sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk dana BOS dan program seperti Kartu Indonesia Pintar. Secara desain, jaring pengaman itu ada. Masalahnya, di lapangan jaring itu bolong di mana-mana. Bantuan sering tidak tepat sasaran, pungutan liar masih merajalela, dan layanan bimbingan konseling di sekolah lebih sering mengurus siswa bermasalah daripada memberikan dukungan psikologis. Jadi, masalahnya bukan sistem yang secara inheren ingin menyingkirkan mereka, tapi implementasi kebijakan perlindungan sosial yang luar biasa buruk, ditambah kurangnya empati institusional. Tapi bukankah implementasi yang buruk secara konsisten itu sendiri adalah cerminan dari struktur yang bermasalah? Bisa jadi, tapi solusinya berbeda. Solusinya, menurut saya, adalah reformasi radikal pada mekanisme dukungan ini. Pastikan bantuan sampai tanpa potongan, berantas pungli sampai ke akarnya, fungsikan konselor sekolah. Jika jaring pengaman ini berfungsi, penderitaan yang Anda sebutkan tadi bisa diminimalisir secara signifikan, bahkan dalam struktur yang ada sekarang. Kita tidak perlu meruntuhkan bangunannya jika kita bisa memperbaiki jaring pengamannya. Kesimpulan saya tetap sama. Selama kita hanya fokus pada perbaikan implementasi, menambal jaring pengaman, melatih guru, tanpa pernah berani menggugat asumsi dasar dan struktur kekuasaan di baliknya, pendidikan akan selamanya menjadi ilusi keadilan. Kita hanya menambal permukaan dari kapal yang bocor tanpa pernah bertanya, kenapa kapal ini dibuat dengan bahan yang rapuh? Perubahan sejati harus menyentuh fondasi dengan kita berani bertanya, apakah sistem ini dirancang untuk membebaskan manusia atau hanya untuk menjaga keteraturan sosial? Dan kesimpulan saya adalah, menggugat seluruh struktur tanpa rencana implementasi yang jelas dan terukur hanya akan berakhir sebagai retorika yang indah, tapi tidak membawa perubahan. Energi kita yang terbatas ini harus difokuskan pada reformasi yang paling mungkin dilakukan dan paling besar dampaknya. Transparansi total dalam rekrutmen guru, pemerataan kualitas guru secara paksa jika perlu, dan penguatan tata kelola sekolah. Keadilan sosial dalam pendidikan bisa dan harus dicapai melalui perbaikan fundamental dalam praktek sehari-hari di dalam kerangka yang kita miliki saat ini. Jelas bahwa sistem pendidikan kita sedang menghadapi krisis legitimasi yang dalam, terutama dalam hal keadilan sosial. Apakah solusinya terletak pada sebuah revolusi struktural yang membongkar fondasi atau reformasi implementasi yang radikal? Itulah inti dari perdebatan yang kita hadirkan hari ini. Namun satu hal yang pasti, materi yang kita bahas hari ini menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa ruang kelas itu bukanlah ruang yang netral.
Ia adalah sebuah arena perjuangan ide, nilai, dan masa depan. Sebuah arena yang menuntut kesadaran dari kita semua, dan yang terpenting, keberanian untuk terus bertanya dan menuntut perbaikan dari manapun titik masuk yang kita pilih.